Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat madrasah aktivis dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita melanjutkan tentang materi pembekalan madrasah aktivis dakwah yang keempat ya. Jadi setelah kita menyimak tentang bagaimana pemaparan tentang fungsi masjid sebagai lokomotif peradaban, kemudian dilanjutkan tentang tauhid, kemudian Al-Quran, dan hari ini kita akan menyimak banyak hal berkaitan dengan hadis yang tentu saja memiliki peranan penting bagi para aktivis dakwah. Ya. Mengingat bahwa hadis pertama adalah memang sumber hukum Islam yang kedua ya setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua bahwa sekalipun hadis itu memiliki peran penting di dalam dakwah bahkan dalam kehidupan kita, tetapi ternyata tidak semulus bagaimana penilaian terhadap hadis ya. Kemudian bagaimana apresiasi terhadap hadis, bagaimana pengaplikasian terhadap hadis, mendakwahkan tentang hadis ini cukup banyak tantangan baik dari luar bahkan mungkin di kalangan kaum muslimin sendiri. Misalkan bagaimana munculnya tentang ingkarus sunnah ya, yang mengingkari hadis. Kemudian bagaimana ada mungkin beberapa intelektual yang secara sadar atau tidak sadar biasanya kalau sumber rujukan hadis itu ini kan hadis. Nah, ini kan hadis bukan Quran. Nah, ini seolah-olah ada sadar tidak sadar ada marginalisasi terhadap hadis ini. Nah, insya Allah kita akan kedatangan pemateri yang memang mumpuni di bidangnya. Insya Allah kita akan dipandu oleh Profesor Dr. Anton Athoillah MM yang telah hadir di hadapan kita. Karena itu kita sapa terlebih dahulu kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, aktivis madrasah aktivis dakwah kita telah di hadapan kita telah ada Profesor Dr. Anton. Untuk lebih akrabnya, sebelum beliau menguraikan tentang hadis yang secara permintaan dari panitia ini cukup panjang lebar ya, tentang bagaimana hakikat sunnah Rasul dan hadis, kedudukan, fungsi, kemudian cara menyeleksi hadis, mensikapi hadis sahih, dan banyak hal yang dikupas yang tentu saja mungkin di hadapan Prof. Anton ini tersenyum, ini harus berapa SKS, 10 SKS di jurusan tafsir hadis ya. Tapi beliau karena beliau pakarnya, nah ini insya Allah sahabat-sahabat madrasah aktivis dakwah insya Allah akan sangat-sangat mendapatkan inspirasi dari uraian beliau ya. Karena itu izinkan saya untuk membacakan secara singkat karena ini CV beliau cukup panjang luar biasa. Saya akan bacakan secara singkat tentang beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah MM yang lahir di Bandung ya 8 Agustus 1967 ya. Pengalaman atau profesional experience beliau adalah guru besar ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Jati
sejak 2015 ya. Kemudian juga beliau adalah Head of Research Center of Religion and Social Change and Research Institute, yakni Pusat Penelitian Agama dan Perubahan Sosial di Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati 2000 sampai 2004 ya. Beliau juga mengepalai Diplomat 3 program MKS Manajemen Keuangan Syariah yang sekarang sudah menjadi S1 ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, bahkan terbaik memiliki akreditasi yang baik, katanya, luar biasa. Kemudian beliau juga adalah mengepalai program studi S1 manajemen ya di Fakultas Syariah Sunan Gunung Jati 2008 sampai 2010. Kemudian asisten direktur 1 bidang akademi dan kemahasiswaan 2010 sampai 2014. Beliau juga pengawas internal ya UIN Sunan Gunung Jati 2014 sampai 2015. Beliau juga Chairman of Scientific Consortium of Prevention Guiding Science, Konsorsium Wahyu Memandu Iman. Nah, ini tahun 2016 sampai 2020. Kemudian beliau juga Chairman of International Office of UIN Sunan Gunung Jati 2020 sampai sekarang. Dan beliau luar biasa istiqomah masih teaching the study of tafsir hadis di Pondok Pesantren Syahra Tarju Syahra Tarju Ning Rahayu. Bacanya Strah Tarju Ning Rahayu. Tarju Ning Rahayu. Lebih dikenal pesantren Kiara Kuda itu. Oh, Kiara Kuda Ciawi Tasikmalaya ya, sampai sekarang luar biasa ya. Pendidikan beliau ini menarik karena beliau selain nanti menjadi membuktikan bagaimana nanti studi terhadap hadis ini tidak membuat kaku hanya melulu hadis. Beliau studi di tafsir hadis tahun 1991 ya, Yayasan Sunan Gunung Jati. Kemudian juga beliau studi di Indonesia Esa Unggul University ya tahun 2004 untuk masternya, kemudian juga Doktor of Islamic Studies itu di Yain Syarif Hidayatullah tahun 1999, dan juga beliau Doktor Ekonomi di Universitas Pajajaran 2015. Ya, nah tesis yang beliau tulis pertama adalah tentang analisis hadis malam nisfu Saban. Ini skripsi ya, kemudian tesis riwayat hadis Taraktu Fikum, ya, ini pernah saya diperkenalkan beliau ini tentang bagaimana kritik sanad hadis serta telaah terhadap perbedaan antara Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah yang sungguh luar biasa menarik. Kemudian beliau juga menulis tesis pengaruh pemberian uang muka terhadap kontinuitas, volume dan kualitas pasokan bahan baku kulit sapi, dan disertasi yang kedua beliau menulis tentang zakat dan kemiskinan, analisis data panel pada 6 provinsi di Pulau Jawa diterbitkan oleh Universitas Pajajaran 2015. Beliau juga banyak menulis buku dan jurnal yang cukup banyak. Mungkin untuk buku saja yang saya bacakan ya, jurnal ada 24 jurnal ya, kemudian juga ada 10 artikel dan banyak tulisan yang lain ya, satu persatu yang mungkin tidak akan saya bacakan mengingat singkatnya waktu. Ini berkaitan dengan buku karena ada kaitan dengan hadis. Beliau menulis buku ajaran Al-I'timam ya, Database of Southeast Asian Islamic Manuscript, Faculty of Adab and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic University 2005 ya. Kemudian juga menulis Asair fil Matalibil Lawaqib Al-Minnah Tisaniyah dan Ajaran Al-Itimam ya. Beliau tentu saja sebagai pakar hadis tak terlupakan beliau menulis buku pengantar ilmu hadis. Dan yang keempat tentang perbedaan Ahlul Bait dan As-Sunnah, tentang studi hadis tentang wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menulis ilmu hadis versi Ibnu Hajar, terjemah dari Nuzatul Nazar, Sarah Nukbatul Fikar, ya. Transmisi hadis, terjemah kitab
ilmu rijalul hadis. Ini bagaimana nanti kritik hadis. Ya, ini beliau menulis tentang panduan kritik ilmu rijalul hadis. Beliau juga menulis hadis tafsiri, terjemahan kitab Taisiril Usul ila Jami'il Usul juz 1. Dasar-dasar manajemen, filsafat ekonomi Islam, kemudian menulis tentang ekonomi hijau, ya. Kemudian ekonomi zakat, landasan filsafat ekonomi dan hukum korupsi, korporasi dalam tujuan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Nah, ini di sini kental sekali tentang tulisan beliau berkaitan dengan hadis dan ekonomi Islam, ya. Nah, jadi untuk lebih singkatnya, biar materi yang sangat penting dan mendetail ini bisa tersampaikan dengan maksimal, karena itu saya singkatkan untuk perkenalan dengan beliau melalui kurikulum PT-nya. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Anton Athaillah MM, falyatafadhal. Kami persilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih. Pertama kali saya sampaikan kepada keluarga besar Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyebut namanya satu persatu ya. Jadi ketika Kang Zul mengontak saya lah kurang lebih gitu. Sebetulnya ada panglayarnya ya Kang Zul ya, Ustadz Fik gitu. Mana Ustadz Fik ada nggak nih? Ustadz Fik ya. Jadi Ustadz Fik mengontak saya meminta kesediaan untuk bisa bersilaturahim. Waktu itu Ustadz Fik bilangnya bersilaturahim akademik ya. Gitu saya bilang, oke, kalau bersilaturahim akademik, insya Allah saya siap ya. Karena begini, saya sempat berbicara agak panjang sebetulnya dengan Ustadz Fik. Kalau Ustadz Fik hadir boleh dikonfirmasi ulang ya. Jadi hari ini tadi Ustadz Yayat juga menyampaikan ya, Islam in the public sphere itu menjadi ditarik ya. Saya melihatnya seperti itu. Mohon maaf kalau istilahnya tidak terlalu tepat ya. Jadi ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, ke arah manapun oleh para penariknya dengan berbagai alasan. Nah, saya menjadi agak miris ketika harus berbicara di depan publik, khawatir apa yang saya sampaikan itu menabrak apa yang sudah menjadi semacam keyakinan lah, kira-kira begitu ya. Itu yang hari ini saya menjadi tidak terlalu tidak terlalu spontan menerima tawaran berbicara di depan publik itu. Nah, tetapi setelah saya mendapatkan penjelasan bahwa peserta itu adalah pendaftar, jadi tidak publik kalau begitu ya. Jadi ini mohon maaf agak ada sudut pandang ini, ada sudut pandang private good, public goods ya. Gitu. Kan wilayah itu kan ada 3 ya, ada private, ada club, ada public. Jadi ketika saya diberitahu bahwa peserta adalah pendaftar, oh berarti ini club lah, clubbing ya. Ini clubbing kan begitu ya, karena ini tidak publik dan link ini juga tidak di-share ke siapapun kecuali ke pendaftar. Gitu. Nah, oleh karena itu saya dari awal harus menyampaikan ini agar nanti andai apa yang saya sampaikan itu, mohon maaf, juga menabrak apa yang sudah steril dalam keyakinan ibu bapak para peserta ini, ya mari kita ngobrol saja ya, mohon tidak
tidak apa ya, ya tensi tetap normal saja lah ya, tensi tetap normal gitu. So, hari ini, aduh subhanallah ya, itu saya lihat di YouTube itu, ini si A bicara begini, di kantor si B bicara begini, belum lagi ada yang kemudian mengunduh dan menggunting di posisi-posisi yang kalau tidak utuh itu berbahaya. Ya mohon maaf kan saya jadi suudzon tuh. Ini pengunduh ini dan pengupload ulang pada bagian-bagian yang ya berbahaya kalau hanya sepotong itu. Ini jangan-jangan punya vested interest. Kan jadi begitu. Kita berpikirnya ya begitu. Kita yang ya paling tidak pernah melewati proses pembelajaran pada wilayah itu, kemudian jadi bertanya-tanya apa maksudnya orang kemudian menggunting uraian narasumber A pada wilayah yang berbahaya kalau tidak dilanjutkan, kemudian dikontestasikan dengan narasi yang berseberangan itu juga digunting. Tuh. Jadi hari ini kita bisa lihat di YouTube lah ya, yang ramai itu kan di YouTube itu. Hari ini kita bisa melihat fenomena keberagamaan di medsos dengan YouTube sebagai instrumennya. Kita bisa melihat ada aspek yang cukup mengkhawatirkan atau bahkan mungkin sangat mengkhawatirkan bagi kita para penggiat dakwah dimanapun kita berada. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak dalam arus kontestasi yang tidak sehat itu, ya. Nah, oleh karena itu, saya kemudian sampaikan, termasuk juga ke Kang Zul, juga saya pernah menyampaikan, Kang Zul mohon kalau nanti saya berbicara sifatnya kajian saja. Jadi kalau sifatnya kajian berarti tidak ada kesimpulan. Namanya kajian ya, jadi kajian itu kan selalu tidak ada kesimpulan. Yang ada adalah agenda untuk kajian selanjutnya agar apa yang kita kaji itu menjadi lebih lebih kuat, menjadi lebih baik dan seterusnya itu seperti itu. Ya mungkin kalau Kang Yayat sempat bertemu saya di kelas ya nggak beda-beda dengan zaman kita bertemu di kelas lah Kang Yayat ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi itulah sebabnya kemudian saya membuat slide ya, dan saya sudah kirim ke Kang Zul itu slide yang sifatnya ya kajian saja gitu. Nah, tetapi beberapa hari yang lalu Kang Zul itu kirim Tor, ya, kirim Tor, dan ternyata pas saya lihat Tornya, subhanallah, ini 7 mata kuliah, Pak, gitu ya. Ini 7 mata kuliah dan tidak mungkin bisa kita selesaikan di dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya mungkin nanti sifatnya pengantar saja. Dan sebelum masuk ke materi ya, saya ingin bernostalgia sedikit lah. Dan saya ini secara japrian dengan Kang Zul saya sudah sampaikan. Jadi ketika Salman kan ada semacam kerinduan lah sebetulnya. Kan Salman itu tempat nongkrong saya zaman SMA. Ya, saya sampaikan ke Kang Zul. Kang Zul bertanya, Pak Anton emang kapan itu? Ya 84, 85 lah gitu ya. 84, 85 itu kan ya zaman Harisma, zaman Yang Muda, itu kan ada 2 majalah tabloid yang saya sangat sangat menikmati betul. Itu zaman mentoring di bawah-bawah pohon itu kan, ya kita menjadi bisa berkenalan dengan sejumlah sesama anak SMA dari SMA favorit ya, karena kan saya SMA-nya kan di Cililin, di pesantren. SMA saya itu kan di pesantren di Sumur Bandung ya. Gitu. Tapi ya pada waktu libur ya saya bisa ikut mentoring lah. Bisa ikut mentoring dulu, namanya istilahnya mentoring ya. Bisa ikut mentoring, kemudian sholat zuhur berjamaah dan seterusnya, dan kerinduan itu kemudian muncul kembali setelah dapat surat resmi langsung yaitu yang meminta saya untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Nah, baik, saya sudah bisa share screen ya. Ya, silakan Ustaz. Jadi ada dua slide ya, ada 2 slide. Slide pertama 92 ini, saya nggak tahu bisa
selesai atau tidak. Tapi nanti kita ngebut aja lah ya. Slide keduanya, nah ini ya, slide keduanya ini. Oke, kita mulai dari kelompok slide pertama dulu. Oke, jadi ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal sebelum saya terima TOR itu. Jadi materinya kurang lebih seperti ini. Saya kasih judul pengantar kajian hadis dan mohon maaf saya mencantumkan afiliasi ya, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kenapa? Karena ini juga menjadi kredit poin bagi saya, bagi UIN ya. Jadi ketika dosen UIN diundang oleh non UIN yang di bawah Kemenag gitu, non Kemenag itu kreditnya lebih tinggi jika dibanding dengan apabila yang mengundangnya sesama Kemenag, sesama satu atap lah kira-kira gitu. Itu terima kasih ya saya ucapkan atas kepercayaannya dan ya niat saya saling berbagi pengalaman saja lah ya, saling berbagi pengalaman. Karena saya yakin banyak peserta atau boleh jadi semua peserta ya, mayoritas peserta yang hadir di sini itu sudah memiliki bekal ketika saya melihat persyaratan pendaftaran ya. Jadi ini ya oleh karena itu kita berbagi pengalaman saja. Kita berbagi pengalaman saja dan sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf di awal andai apa yang saya sampaikan nanti bertabrakan dengan apa yang sudah disterilkan di wilayah masing-masing ya. Itu seperti itu. Baik, Ibu Bapak. Oke. Jadi asalnya saya membuat yang kemudian setelah saya terima TOR itu menjadi ada berapa ya, sekian 7 ya kalau tidak salah. Saya tadinya membuat TOR-nya itu seperti ini, dan dari 3 poin ini, jadi hadis sebagai produk sejarah, yang kedua hadis sebagai sumber ajaran, yang ketiga hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah itu ya. Nah kenapa hanya nomor 2 yang kemudian saya tawarkan, saya pilih itu karena keterbatasan waktu tentu saja. Ya, nah tetapi kenapa ada yang nomor 1 dan yang nomor 3? Karena ketika kita masukkan hadis itu sebagai wilayah kajian, maka pintu masuknya atau salah satu pintu masuknya kita bisa pilih dari ilmu sejarah. Dan ilmu sejarah dengan ilmu hadis itu interchangeable dalam metodologi, ya, interchangeable dalam metodologi. Kita kenal metodologi sejarah itu kan ada 4 ya. Heuristik, kritik, analitik, dan historiografi. Dan itu juga sedikit banyak digunakan dalam ilmu hadis. Ya, sedikit banyak digunakan dalam ilmu hadis. Kemudian ketika kita melihat posisi ilmu hadis dari ilmu sejarah, ternyata juga kritik intern dan kritik ekstern itu digunakan dalam ilmu sejarah dengan mengadaptasi, kalaulah tidak boleh mengatakan mengadopsi, itu mengadaptasi banyak konsep ya, teorem dan teori. Jadi ada teorem, ada teori ya. Teorem itu kan saya menyebutnya dengan kaidah itu. Seperti al-aslu bil asya al-ibahah itu teorem itu. Nah, teorem setelah teorem di atas teorem itu ada teori yang digunakan atau berkembang, muncul dan berkembang dalam ilmu hadis, kemudian ada dalam ilmu sejarah untuk mengkritik objek-objek kajian dalam ilmu sejarah. Meskipun lagi-lagi tidak ada kesepakatan. Jadi kan gitu. Jadi ketika kajian, maka kita tidak diharuskan bersepakat. Nah, itu ya, bedanya itu. Panton kalau ingin sepakat, judulnya apa? Ya judulnya penataran, bukan kajian kan gitu. Ya, nah tinggal sekarang pertanyaannya, apakah acara ini ada dalam konteks penataran, Dai Muda Salman misalkan gitu ya, atau kita berada dalam wilayah kajian. Nah, saya sendiri dari awal sudah ya dengan segala hormat dan permohonan maaf ya kepada ya secara umum kepada keluarga besar Salman lah ya. Itu andai misalkan tidak sesuai dengan harapan ya. Ya mohon dimaafkan lah gitu ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa memperbaiki apa yang diharapkan. Jadi kan kalau ilmu saya yang lain itu marketing ya, marketing itu kan harus customer satisfaction.
Terus market driven, kan gitu ya. Nah, market driven ini kan ya Mustami kan begitu. Market driven kan Mustami. Apa yang diinginkan Mustami itu menjadi penentu. Tapi ternyata sekarang konsep marketing itu lahir ke konsep kelima ya. Itu menjadi societal konsep. Nah, kalau societal konsep berarti kita bisa saling berganti posisi, kita bisa saling berganti ya pemberi dan penerima informasi lah, dan posisinya sejajar saja. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tutor ini hanya sekedar penyebutan saja, dan kita bisa mengadopsi format FGD. Semua yang hadir adalah narasumber. Nah, kira-kira begitu ya, semua yang hadir adalah narasumber. Oke, nah yang kedua, ketika kita masuk dari pintu hadis sebagai sumber ajaran, ya ini yang kemudian menjadi core kajian kita. Nah, yang ketiga, hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini sengaja saya pilih karena posisi Salman itu ITB, ya. Jadi Salman itu ITB, ITB itu punya Salman, ya. ITB memiliki Salman, ya, dan Salman ada di ITB. Maka saya pikir sangat relevan ketika saya menawarkan yang ketiga ini, hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di beberapa, saya lupa dulu zaman Kang Yayat itu, apakah saya sempat menawarkan mentakhrij hadis-hadis berbasis sains itu. Kan kita tahu lah ya, di dalam Sunan Ibnu Majah itu ada hadis yang ya ketika perzinahan merajalela maka akan datang satu penyakit yang tidak ada obatnya. Itu contoh yang itu sangat saintifik ya, sangat saintifik. Ya, apalagi kalau kita masuknya dari Quran itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Meskipun tetap tafsir ilmi atau syarah ilmi itu tidak diklaim sebagai itulah maqasid hadis, itulah maqasid Quran. Kan kita tidak mungkin mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita punya pengalaman sejarah terkait dengan tafsir ilmi itu. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu berkembang dan temuan-temuan ilmu pengetahuan pada masa trajektorinya itu menjadi usang dan digantikan oleh temuan baru, nah jangan sampai nanti ada kesan kalau begitu Quran dan hadis menjadi ketinggalan zaman. Ya, itu mohon dipahami itu sebagai satu pakem ya, sebagai satu pakem. Tapi bahwa ada hadis-hadis yang memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan eksperimen, ya, seperti Rasulullah SAW an aklil jallalah, ya, Rasul melarang kita memakan jallalah. Jallalah itu adalah binatang yang halal yang biasa kita makan sehari-hari, ternak, unggas, ikan, tetapi pakannya itu dari kotoran, itu ya. Nah, itu kan saintifik paling tidak ya. Dan saya pernah sampaikan ini ketika saya mengajar di prodi tadris fisika atau kimia ya, dulu itu di Fakultas Tarbiyah itu. Sebelum ada saintek lah. Zaman Kang Yayat juga kan belum ada saintek ya dulu ya. Tahun 95 kan belum ada saintek itu. Sekarang kan ada saintek di UIN Bandung itu. Dulu tapi dulu tadris sudah ada. Tadris IPA ya. Tadris IPA, tadris matematika, fisika, kimia, biologi itu sudah ada, dan saya sempat dijadwalkan memberikan mata kuliah ulumul hadis di situ, dan saya sampaikan kepada para mahasiswa untuk cobalah itu dieksperimen. Jadi ketika kita membaca hadis, menemukan hadis bahwa ternyata hadis memberikan informasi yang juga sangat-sangat berpeluang kajiannya dilakukan secara saintifik, ya tentu akan sangat relevan ketika hadis itu dibahas oleh para mahasiswa yang juga berbackground prodi sains itu ya, yang hari ini kemudian menjadi saintek kalau di UIN Bandung. Itu seperti itu. Jadi sudah bukan takhrij naqdul sanad, naqdul matan, bukan, tapi langsung eksperimen. Eksperimen dibawa binatangnya ya, hewannya, dibawa hewannya kemudian dieksperimen. Nah, karena kalau kita lihat dalam syarah-syarah hadis itu ternyata beda-beda. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari.
menetralkan ya, menetralkan itu, anggap saja dampak dari pakan yang dari kotoran itu. Ya mohon maaf kan mungkin di antara kita masih sering melihat di beberapa daerah ya, di situ ada kolam, di atasnya kan ada toilet ya. Itu mungkin masih ada sekarang itu. Nah, ikan yang ada di bawahnya itu disebut dengan atau masuk dalam kategori jalalah itu. Dan itu dilarang ya. Jadi eksplisitnya naha Rasulullah SAW an aklil jalal. Itu teks hadisnya seperti itu. Ya. Nah, apakah nanti itu menjadi haram, menjadi makruh? Nah, itu berhalaman-halaman para ulama hadis membahasnya, termasuk juga menyuruh kita umat Islam, kaum muslimin untuk melakukan eksperimen. Saya menangkapnya dari aspek itu. Baik, kita masuk dulu dari sinilah, hadis sebagai sumber ajaran. Nah, ini saya sengaja memberikan ilustrasi, ya. Saya sengaja memberikan ilustrasi. Jadi kan gini, kenapa ada kajian hadis kan gitu seperti itu ya. Nah ini saya sengaja hadis ini hadis yang saya kutip dari buku Khutbah Inspiratif Masjid Kampus Membangun Negeri. Dan fotonya ini Masjid Salman, gitu ya. Jadi saya kutip dari sini, dan ibu bapak saudara yang hadir di sini bisa juga mengunduhnya dari ini, ya, akademia.edu. Di sini ada linknya, silakan tinggal unduh. Kemudian ini yang jadi fokus kita ini, nah ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al muslimu man salimal muslimu namil lisani wa yadi wal muhajir man hajaru manahallahu anhu. Artinya muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tindakannya. Nah, ini terjemahan harfiah. Jadi ibu bapak saudara mohon maaf, tadi kan disinggung lah ya, salah nasrib, salah baca kitab gitu ya. Itu andai nanti tiba-tiba saya juga salah nasrib, salah baca kitab, mohon dimaafkan lah ya. Itu ya, yang begini-begini ini manusiawi lah, kan kita ini bukan natif Arabik ya, kita bukan natif Arabik. Nah, Pak Anton kok ngeles gitu. Iya memang harus saya sampaikan gitu ya, karena kemungkinan itu biasa lah ya, kemungkinan itu biasa. Kecuali kalau orang yang memang sehari-hari tinggal atau bergelut di wilayah itu ya, di wilayah perstudi naskahan itu ya, dan yang disampaikan adalah referensi yang memang tiap hari digelutinya itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, mari kita fokuskan di sini dulu ya. Jadi kenapa ada kajian hadis, karena seperti ini ya. Jadi Rasulullah di sini ada qala Rasulullah, Rasul bersabda. Kemudian di sini ada Bukhari dan Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Oke. Ini ilustrasinya seperti ini. Yang kita baca adalah buku ini. Kan gitu ya, yang kita baca adalah buku ini. Atau hadis ini kita temukan di buku ini. Ya, anggap saja demikian. Jadi diasumsikan kita tidak melihat. Nah, diasumsikan kita tidak melihat Bukhari Muslimnya. Ya, iya itu. Gitu. Kan kalau kita lihat Bukhari Muslimnya kan ya kecuali sekarang sudah ada di Android masing-masing ya, kan sekarang sudah ada di Android masing-masing tuh. Ya, kita tidak sempat melihat di Bukhari Muslimnya, dan asumsi saja kita menemukan hadis ini di buku ini pas kebetulan diundang jadi khotib Jumat ya, tidak sempat mempersiapkan, misalkan seperti itu. Mohon maaf, ini fragmentasi aja. Dan ketemulah hadis ini. Nah, dalam konteks kajian seperti ini ya. Jadi karena kita tidak sempat bertemu dengan Bukhari Muslimnya, ya apalagi ketemu Rasul kan gitu ya. Yang kita baca adalah apa yang tertulis itu. Sekarang mari kita lihat. Bukhari dan Muslim sendiri kan tidak pernah bertemu Nabi. Ya kecuali mungkin dalam mimpi ya. Dan mimpi bertemu Nabi adalah mimpi yang benar. Dan itu ada pembahasan lain ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Bukhari itu kan, Bukhari meninggal 256 ya, 256 Hijriah, Muslim meninggal 261, dan Rasul meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi selama jangka waktu 250 tahun kurang lebih
Ya, itu. Jadi jaraknya 250 tahun, 2 abad setengah tuh. Ya. Jaraknya itu 2 abad setengah. Jadi hadis al-muslimu man salimal muslimun ini disabdakan oleh Rasul sampai kepada Bukhari dan Muslim, itu ya, sampai kepada Bukhari dan Muslim, itu caranya bagaimana? Nah, gitu ya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah sanad itu. Ya. Itulah kemudian yang kita kenal sebagai sanad itu. Oke. Sekarang kita lihat Bukhari dulu. Oke, kita geser ke sebelah kiri lah. Ini teknis saja ya. Kita geser ke sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita misalkan baca ayat apa ulaika ala hudam mir rabbihim misalkan seperti itu ya. Ya, kita ingin tahu di mana letaknya itu di Quran, tinggal buka Quran ya. Tinggal buka Quran. Aduh. Lupa tadi saya mau bawa Quran. Buka Quran, buku Qurannya dibuka, dicari ayatnya, selesai. Ya. Tuh. Tapi kalau untuk hadis tidak sesederhana itu. Kenapa? Ya, ketika kita memperoleh informasi bahwa hadis ini ada atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka kita bacalah buka kitab Sahih Bukhari-nya. Dan Bukhari sendiri kan tidak hanya menulis Sahih Bukhari, ada kitab-kitab lain, ada Adabul Mufrad, ada tarikh, ya, ada tarikh kabir, ada tarikh sogir, ya, tarikh sendiri ada 2 paling tidak yang saya ketahui, dan kitab-kitab lain yang tidak terlalu populer, sepopuler Sahih Bukhari, ya, Qiraah Khalfal Imam, dan dari Qiraah Khalfal Imam kemudian kita menjadi tahu, oh ternyata Bukhari itu Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi ketika Bukhari itu Syafi'iyah, pertanyaannya kan mestinya fuqaha mengikuti muhadis. Karena tadi disampaikan di pembukaan, hadis kan sumber kedua ya. Jadi kan Quran plus hadis jadi fikih kan gitu. Logika pembentukan apa narasinya seperti itu. Tapi ternyata dalam sejarah Islam, makanya tadi saya membuka masuknya itu dari aspek sejarah dulu. Anggap saja, lagi-lagi asumsi, anggap saja fikih itu kan lebih dulu lahir, ya, dibanding terjadinya kodifikasi atau kompilasi hadis. Itu ya, Imam Ja'far 148, Imam Abu Hanifah 150, Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204, kemudian Imam Ahmad 241. Oke, Bukhari 256, Muslim 261, Ibnu Majah 273, Abu Dawud 275. Kemudian apalagi Tirmizi 279 dan An-Nasai 303. Nah, itu ya. Itu urut-urutannya seperti itu, ya. Oleh karena itu ketika Syafi'i sempat ditanya tentang Muwatta, karena Syafi'i itu murid Imam Malik ya. Ya, Syafi'i menyatakan Aukamakola ya. Sesahih-sahihnya kitab setelah Quran itu Muwatta Malik. Pertanyaannya kenapa bukan Bukhari Muslim? Ya kan Bukhari Muslimnya belum ada. Ya gitu ya. Jadi 204 Asy-Syafi'i wafat, Bukhari 256. Jadi Bukhari wafat, Imam Syafi'i wafat, Bukhari Muslim berlahir. Ya. Bukhari itu kan 194. Kalau tidak salah ya. Mohon maaf nanti saya cek lagi lah ketika. Itu seperti itu. Oke, jadi ada apa? Ada semacam dinamika pembentukan fikih, ya, dinamika pembentukan fikih yang kemudian itu menjadi warna pelangi tersendiri. Saya menyebutnya warna pelangi tersendiri. Ya. Kenapa warna pelangi? Itu tadi, ya. Kita lihat tuh, Imam Ja'far 148, Abu Hanifah 150, Imam Malik 179. Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad 241,
masuk ke tadwinul hadis periode pertama. Nanti ada tadwinul hadis periode kedua, zamannya siapa? Al-Hakim, ya, Al-Hakim. Sebelumnya ada Ad-Daruqutni, ada Tabarani. Mohon jangan membaca Tobroni, ya. Mohon jangan membaca Tobroni. Yang benar Tabarani. Nah, itu. Jadi kalau ditanya dapat apa nih dari pengajian Salman malam ini, dapat itu koreksi Tobroni harusnya dibaca Tabarani. Gitu ya, gitu. Kecuali kalau memang ibu bapak saudara punya sumber lain yang menyatakan bahwa Tobroni juga benar dibacanya. Itu ya. Jadi selama tidak menemukan sumber lain, mohon jangan dibaca Tobroni. Yang benar Tabarani. Belum lagi nanti nulisnya menggunakan transliterasi, itu beda lagi ya nulisnya itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, beberapa hadis ini, jadi kalau tadi ilustrasinya kita mencari ayat Quran, tinggal buka Quran, sama lah kurang lebih ya, ada beberapa yang sama. Untuk hadis juga seperti itu, ya, bukalah kitab hadis itu dan ya awali saja dari daftar isi, ya inilah daftar isinya, ya, itu, inilah daftar isinya. Oke, kita buka, inilah hadisnya. Itu ya. Tuh. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi ada di nomor urut 10 Kitabul Iman, ya, dan ada di nomor urut 6484 ya, Kitabul Riqaq. Oke. Nih. Oke. Jadi tadi dari ilustrasi awal Nabi bersabda, betul. Di sini qalan Nabi. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini qalan Nabi SAW al-Muslimun. Tapi di sini anin Nabi SAW qala. Ini ya. Jadi dari aspek redaksi saja sudah ada perbedaan. Perbedaan ini tidak memunculkan masalah. Kapan perbedaan itu menjadi masalah? Itu yang tadi ada di Tor itu ya. Itu yang tadi ada di Tor itu. Ada sampai subtemanya ta'arud ya. Itu sampai itu subtemanya ta'arud. Emang ada Pak Anton? Ada yang cukup banyak ya. Saya kasih contoh saja dulu mumpung sebelum lupa ya. Ada hadis inna fil mal haqqan siwaz zakah, dan ada yang versi berbedanya laisa fil mal haqqun siwaz zakah. Jadi kalau hadis yang pertama berarti ada kewajiban lain di luar zakat. Kalau pakai hadis yang kedua, kewajiban itu hanya zakat terkait harta yang kita miliki itu. Nah, itu ya. Oke. Mari kita lanjutkan dulu ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini posisi Bukhari di sini yang meninggal, yang wafat 256 Hijriah, dan posisi Nabi itu di sini yang wafat 11 Hijriah. Itu gimana ceritanya tuh hadis al-muslimu man salimul muslimun itu sampai ke Bukhari ya, melalui rangkaian sanad itu. Silsilatul rijal al-muwasil al-matan, siapa saja? Silsilatul rijal al-muwasil al-matan itu adalah rangkaian orang per orang yang dengan rangkaian itu mudawin dalam hal ini Al-Bukhari bisa sampai kepada matan hadis. Matan hadisnya ya redaksi hadis itu. Al-muslimu man salimul muslimun bil lisani wa yadi. Oke, inilah orang-orangnya. Jadi di nomor 10 rangkaiannya adalah Bukhari terima dari Adam bin Abi Iyas, dari Syu'bah dan seterusnya. Di nomor urut 6484 Bukhari terima dari Abu Nuaim, dari Zakaria, dan seterusnya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, sekarang kita bikin rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi ini hadis ini, ya, sanad ini kita gambarkan menjadi seperti ini di sebelah kiri ini. Oke. Dan inilah trajektorinya.
Inilah lintasannya. Bukhari terima dari Adam, Adam terima dari Syu'bah, Syu'bah terima dari Abdullah bin Abi Safar, dan dari Ismail, Ismail dari As-Sa'bi, As-Sa'bi dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasul, Abdullah bin Umar dari Nabi. Ya, Abdullah bin Umar mendengar dari Nabi. Itu seperti itu. Lintasannya seperti itu. Dan yang kedua, Bukhari terima dari Abu Nuaim, Abu Nuaim terima dari Zakaria, Zakaria terima dari Amir, Amir terima dari Abdullah bin Umar. Nah, ini ya. Oke. Ibu Bapak Saudara, nah yang seperti inilah yang kalau kita tidak mempelajari atau tidak mendengar dari guru-guru kita, kita mungkin akan menyangka Asy'ari dan Amir ini beda. Padahal orangnya sama. Amir itu adalah Asy'ari. Dari mana kita tahu? Ya dari kitab-kitab syarahnya, dari kitab-kitab penjelasannya gitu kan. Itulah gitu kan. Inilah faktanya. Fakta sanad itu seperti ini ya. Fakta sanad itu seperti ini. Belum lagi nanti kalau misalkan timbul pertanyaan, kenapa di sini di posisi di halaman 13 ini, di halaman 13, ini halaman 13 ini tahqiqnya Ibnu Abi Alfah ya. Jadi Sahih Bukhari yang ditahqiq oleh Ibnu Abi Alfah. Ya. Riyadh 2015 Darul Rushd Darul Hadarah ya, Darul Hadarah. Ya, Darul Hadarah penerbitnya kotanya Riyadh, tahun terbitnya 2015 dan muhakkiknya Ibnu Abi Alfah. Itu ya, itu yang kemudian saya gunakan naskahnya seperti ini. So boleh jadi nanti kalau muhakkiknya beda, halamannya beda, termasuk penomorannya. Kalau di Quran beda ayat nggak terlalu jauh lah ya. Paling-paling contohnya saja, kita ambil contoh Fatihah aja yang dekat ya. Paling-paling ada mungkin mushaf yang, mushafnya tetap Utsmani, tapi penomoran ayatnya yang menulis nomor ayat 1 untuk Bismillah, dan ada yang menulis penomoran 1 itu dari Alhamdulillah. Bismillahnya nggak dihitung, nggak dikasih nomor ayat 1. Itu ada yang begitu, ada. Makanya nggak usah heran juga kalau kemudian bacaan Fatihah kita dalam sholat itu paling tidak ada 2 versi lah ya. Ada yang bacaannya jahar ketika jahar, basmalahnya itu. Ada yang meskipun jahar, maghrib, isya, subuh, basmalahnya tidak terdengar. Nah, tidak terdengar itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama tidak baca. Bahkan wayukrohu, watukrohu qiraatul basmalah fil Fatihah. Siapa yang mengatakan begitu? Mazhab Maliki. Termasuk Imam Malik ya. Gitu. Nah, mohon juga tidak dipastikan terjemahannya secara harfiah. Ya, kalau gitu makruh dong. Iya, makruh harfiah ya. Makruh logatan lah. Tidak disukai. Gitu ya. Tidak disukai gitu. Itu seperti itu. Kemungkinan kedua, baca tapi sir. Ya. Itu di Hanafiyah dan di Hanabilah, di Hambali ya, di Hanafi dan di Hambali itu baca tapi sir. Kalau Syafi'iyah mungkin juga kebanyakan kita menggunakan itu bacanya jahar, ya. Tuh, Kang Zul, saya sebutkan tuh, Syiah gimana? Itu ya. Jadi ada yang alergi kalau saya kemudian menjelaskan, menceritakan ini sholatnya orang Syiah kayak begini. Pak Anton, Syiah itu bukan Islam, sesat, itu ya sudah gitu ya. Itu ada yang begitu itu. Saya pernah itu menjadi narasumber ya karena kebetulan. Bahkan sampai ketika saya mengatakan kayak tadi ya, Imam Ja'far itu wafat 148 sebelum Abu Hanifah. Itu jangan kemudian juga dikontestasi Imam Ja'far itu menjadi Imam Syi'i dan yang 4 kemudian itu menjadi Sunni. Enggak begitu juga ya. Ja'far As-Shadiq itu, Ibu Bapak Saudara, itu banyak awalnya bertebaran dalam kitab-kitab Sunni.
Ya, jadi si Sunni itu kan itu lagi-lagi itu produk sejarah lah ya, itu produk sejarah. Yang kita sendiri nggak bisa menghapusnya dalam perjalanan sejarah umat Islam. Ya, jadi Sunni itu lahir dari perut Islam loh. Gimana caranya itu bisa kita hilangkan? Gimana caranya itu bisa kita tolak? Bahwa kemudian ada fatwa-fatwa, ada ajaran-ajaran yang kita sangat tidak menyetujuinya, ya itu hak kita. Ya, itu hak kita untuk menolaknya, gitu. Tetapi perlu diingat, nah ini mohon dengan sangat hormat. Boleh jadi saya harus minta permohonan maaf ya kepada hadirin juga. Ketika posisi sudut pandang itu ada di mereka, ya mereka juga punya hak untuk menolak kita. Karena mereka juga punya referensi. Dan yang mereka jadikan referensi adalah kitab-kitab Sunni. Gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Ya mari kita ngobrol saja lah. Ngobrol saja, ringan saja ngobrol yang begini itu ya. Saya lupa itu mau tampilkan itu pendapat Ibnu Taimiyah terkait dengan perbedaan mazhab itu. Meskipun Ibnu Taimiyah itu kan bombastis itu untuk lawan pemikiran yang berseberangan dengan dirinya. Tetapi Ibnu Taimiyah itu kan juga mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang lagi-lagi saya menyebutnya sebagai teorem ya. Untuk hal-hal yang sifatnya furu'iyah ya itu tidak sampai kemudian menjadi masalah yang sangat berat lah. Atau kalau mau dieksplisitkan tidak menjadi takfiri lah ya. Tidak menjadi takfiri, melihat perbedaan itu tidak menjadi takfiri. Kenapa? Ya karena itu kan produk sejarah. Itu semuanya lahir dari perut Islam. Ya, Sunni Syiah itu. Apalagi ketika itu berada di awal-awal sejarah. Tuh. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak baca Tadribur Rawi. Tadribur Rawi itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti mensyarah takribnya Imam Nawawi, ya itu. Di situ ada fasal ya, ada fasal atau bab al-mubtadi'un, ya. Saya hitung itu ada 78 perawi yang rumia binau'in minal bid'ah, ya. Gitu. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dua orang imam itu ternyata ketika kita melihat sanadnya itu ada menurut perhitungan Suyuti ya, ada kurang lebih 78 orang ya. Rumia binau'in minal bid'ah itu. Itu. Ya. Apa bid'ah itu Pak Anton? Bid'ah itu adalah jadi mohon juga hati-hati memahami terminologi bid'ah, siapa dulu yang menyampaikannya, ya. Siapa dulu yang menyampaikannya dalam konteks apa gitu. Nah, kalau dalam ulumul hadis itu adalah orang yang terindikasi ya, di luar muhadisin. Ya, di luar ulama hadis atau di luar orang-orang yang oleh bisa jadi semua, bisa jadi sebagian ya, karena jadi kita harus hati-hati mengungkapkan frasa itu ya, mengungkapkan frasa, karena kalau dikejar sumbernya itu bisa ada bisa tidak ya, bisa ada bisa tidak itu bisa ada bisa tidak itu terkait dengan sumber asli. Ya, sumber asli. Kenapa? Karena yang 78 orang itu kemudian dicek oleh Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdits. Ya. Qawaidut Tahdits Al-Qasimi wafat 1332 Hijriah. Asyuyuti wafat tahun 911 Hijriah. Itu sampai Al-Qasimi mengatakan taqawul ya, dan iftira. Ini Suyuti ini taqawul dan iftira. Itu ya. Apa itu taqawul dan iftira? Iya tanpa referensi. Ya,
tanpa referensi. Akhirnya diceklah oleh Al-Qasimi. Di mana ngeceknya? Jadi kalau seseorang dituding sebagai penganut Syiah misalkan gitu, cek dalam kitab-kitab rijal Syiah ada nggak mereka itu? Itu tawaran yang disampaikan oleh Al-Qasimi. Ini masuk ke Tor bagaimana mengecek hadis ya, Kang Zul ya. Ini masuk ke Tor situ. Subhanallah udah 8:30. Mohon diingatkan berapa menit lagi saya harus berhenti nih. Gitu. Ini apa ya? Terlalu sono ya dengan Salman itu. Jadi akhirnya lupa berhenti. Baik. Silakan masih dilanjut, Ustaz. Ya. Jadi kata Al-Qasimi itu ternyata setelah dicek hanya 2 yang ada. Oke, jadi kan kita dapat teorem baru dari Al-Qasimi. Si fulan dikatakan penganut al-mubtadi itu atau minal mubtadi itu jika ada di kitab-kitab mereka. Nah, gitu ya. Jadi ulama yang oleh ahlu sunnah dikatakan sebagai al-mubtadi itu, para penganut bidah itu siapa itu mereka? Jadi ada, saya sebut beberapa saja ya. Ada yang disebut dengan nasibi. Nasibi itu siapa mereka? Mereka adalah pencaci Ali dan keturunannya. Ya, mereka mengagung-agungkan, mereka mengkultuskan, ini mohon maaf kalau salah ini bahasa saya, mengkultuskan Abu Bakar, Umar, Utsman, menolak Ali. Nah, lawannya Rafidi. Ya, siapa Rafidi? Orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, itu seperti itu ya. Bahkan kalau Rafidinya ghullah, itu mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah 2 berhala Quraisy. Itu seperti itu. Ya. Kita sering mendengar para ustadz di YouTube, laknatullah alaihim. Gitu ya. Rafidiyun. Rafidi itu laknatullah alaihim. Aduh, saya nggak berani lah ya. Saya nggak berani menyampaikan statement-statement seperti itu. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Mohon maaf ya, kalau tidak sesuai dengan harapan. Saya tidak berani mengungkapkan ungkapan-ungkapan itu. Oke, jadi itu nasibi Rafidi. Kemudian ada tasayyu. Nah, kalau tasayyu itu tafdilu Ali ala sahabah yang lain, tetapi tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Jadi Ibu Bapak, saudara, urusan takfiri itu ya sejak zaman awal takfiri itu ya itu. Nah, saya loncat dulu ke aspek lain ya. Jadi gini Ibu Bapak, urusan takfiri itu kan urusan publik ya. Jadi seseorang kalau sudah berada di wilayah publik itu mohon hati-hati, mohon wanti-wanti untuk apa yang disampaikannya. Jangan-jangan ada orang lain yang berbeda pendapatnya, berbeda temuannya, berbeda keyakinannya. Jadi khilaf di wilayah publik itu, apa bahasa Arabnya Kang ya, tuh wilayah publik itu. Ya. Itu pemutusnya hukmul qadi atau hukmul hakim. Hukmul qadi atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pemutusnya itu. Sebab kalau tidak menggunakan itu, sampai kapanpun potensi perang saudara itu akan tetap membara. Di siapa? Di antara kita yang tidak pernah sepakat itu. Jadi Ibu Bapak, saudara mohon maaf, Anda Ibu Bapak mengikuti mata kuliah tafsir. Ibu Bapak, tafsir itu secara metodologis tidak pernah melahirkan produk tafsir tunggal. Nah, kalau tafsirnya seperti itu, hadis juga lebih berpeluang untuk tidak pernah ada syarah tunggal itu. Kalau tafsirnya aja nggak pernah ada tafsir tunggal, itu. Nah, yang jadi soal di antara yang warna-warni tadi, kalau kita lihat sejarah awal, ya Mujahid, Ikrimah, atau Tawus dan lain sebagainya, itu
itu lempeng aja, lurus aja gitu kan. Jadi tidak ada warna lain kecuali mengemukakan pendapatnya. Jadi awal tabi'in itu, generasi awal tabi'in itu tidak pernah ada embel-embel dalam tanda kutip pendapat yang menstigma orang yang tidak menyetujuinya, apalagi yang bertentangan dengannya. Jadi ngalir saja. Jadi seperti murni produk akademik, ya, seperti murni produk akademik. Itu. Nah, kapan itu terjadi? Itu setelah pertikaian di antara kelompok lah ya. Saya nggak berani menyatakan kelompok politik karena nggak juga semuanya berwarna politik ya. Ada persoalan lain sebetulnya. Itu mulai memasuki kehidupan kaum muslimin. Jadi perkembangannya itu mulai apa? Dan itu di sekian puluh tahun, jadi masuk abad kedua ketiga. Itu muncul corak stigma. Jadi kalau di awal tidak, tafsir sahabat itu tidak ada corak stigma bahwa di antara mereka tidak pernah ada tafsir tunggal, atau kalau itu terlalu ekstrim ya, ada warna-warni dalam tafsir itu biasa. Nah, tapi ketika waktu terus berjalan, kekhalifahan terus berjalan, terus berganti, ya, gitu. Sampai-sampai kemudian apa betul itu khalifah itu Bani Umayyah, Bani Abbas itu jangan-jangan itu raja berbaju khalifah. Kan gitu ya. Itu kan seperti itu pertanyaannya. Kenapa? Loh, sejak kapan jadi turun-temurun? Itu kan, sejak kapan jadi turun-temurun? Nah, itu lagi-lagi pertanyaan atau pernyataan yang ya tetap membuka peluang untuk diskusi lebih jauh. Ya. Baik. Nah, oke, kembali ke sini lah. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ini dari Bukhari ke Nabi, ke Rasul, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. 5 titik rawi ya, 5 titik periwayat. Tapi kalau di sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang begini-begini ini para ulama, akademisi kalau kita boleh menyebutnya, akademisi hadis yang dipelopori, anggap saja demikian ya, dipelopori mensistematisir ulumul hadis, diawali oleh Imam Ar-Rahmahurmuzi, wafat 306 Hijriah. Menyebutnya semakin sedikit titik sampai ke Nabi, maka itu menjadi sanad ali. Nah, kalau semakin banyak itu menjadi nazir. Secara umum tidak ada urusannya dengan otentisitas. Tetapi semakin bertambah titik, ada narasi lanjutannya, semakin bertambah titik, maka semakin terbuka peluang, ini teoritisasi ya, semakin terbuka peluang untuk lebih mendalam melakukan penelitiannya. Gitu. Jadi kalau orang Sunda bilang sajengkal jadi sadepa, gitu ya. Sajengkal jadi sadepa itu ya itu juga terjadi dalam periwayatan itu. Terjadi dalam periwayatan itu. Makanya semakin ali itu semakin baik. Ya, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Nah, itu ya. Jadi bahkan jadi silsilatul zahab. Ya, jadi rangkaian emas dalam itu, dan rangkaian emas itu juga tergantung siapa ulamanya. Ya, tergantung siapa ulamanya. Baik, nah ini kita lihat ilustrasinya, ya, infografisnya seperti ini. Oke, nah ternyata setelah kita cek jadilah ini nih. Jadi Bukhari kalau melihat asumsinya hanya 2 ini yang saya temukan ya. Emang ada kemungkinan lain? Mudah-mudahan tidak. Saya sudah cek, bahkan ngeceknya tidak lagi menggunakan mu'jam, tetapi menggunakan aplikasi yang elektronik itu. Oke. Jadi dari sini, jadi Bukhari terima hadis al-muslimu man salimal muslimun itu dari 2 orang gurunya, Adam bin Abi Iyas dan Abu Nuaim. Nah, pertanyaannya Pak Anton, dari mana kita tahu bahwa Bukhari memiliki 2 orang guru ini untuk hadis ini? Ya, itu dari kitab-kitab rijal. Ya. Jadi
ketika hadis itu terbagi dua, sanad dan matan, dan sanad itu adalah silsilatul rijal al-muwassil ilal matan, maka untuk memperoleh informasinya kita cek dalam cabang ilmu hadis yang menurut saya itu sangat sangat luas pembahasannya atau sangat luas materinya, yang disebut dengan ilmu rijalil hadis itu. Ya, ilmu rijalil hadis itu terbagi dua, ada ada tarikhur ruwah dan ada al-jarhu wat ta'dil. Tarikhur ruwah itu berbicara tentang biografi. Jadi masing-masing orang di sini ini ada biografinya. Ya, ini masing-masing orang di sini ini ada biografinya. Si fulan siapa, nama, kunyah, lakob, tahun lahir, tahun wafat, andai ada. Tahun lahir, tahun wafat itu andai ada ya. Nama, kunyah, lakob. Siapa guru, siapa murid. Nah, jadi posisi ini nih, posisi Adam. Ada enggak dalam biografi Adam bin Abi Iyas ini salah seorang murid yang bernama Bukhari ini? Muhammad bin Ismail bin Abdullah bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbahnya belum muslim tuh. Al-Bukhari. Ya. Itu. Ya, jadi kayak kita kuliah lah. Kan ada daftar nama kita ya. Kita menyebutnya absensi ya. Padahal bukan absensi itu, presensi ya. Absensi kan jadi tidak hadir. Ya, Kang ya. Tapi kan sudah tanggung itu ya, ngabsen dulu ya, ngabsen itu nggak hadir, tapi mestinya present dulu kan gitu. Oke. Bahasa kan bukan matematika ya. Yang tidak hadir di sana. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dan ini Ibu Bapak Saudara, etos ulama kita itu luar biasa. Sampai urusan daftar nama guru, daftar nama murid itu dicatat. Ya, kita kan dulu zaman kita sekolah, paling tidak zaman saya lah. Zaman saya SD ya. Ya, daftar hadir itu yang kita sebut absen itu ya sudah, kalau sudah naik kelas, ya absen kelas 1-nya nggak tahu kemana. Kan gitu ya. Udah nulisnya kadang nggak jelas juga kan gitu ya. Setelah itu selesai. Nah, ternyata para ulama kita ya, paling tidak dari ilmu hadis lah ya, kita menjadi dapat pelajaran yang luar biasa, ada ibrah yang luar biasa, kita bisa pelajari betapa catatan itu, lintasan akademik itu menjadi sangat penting untuk memastikan ittisalus sanad itu. Itu ya, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Nah, itu. Jadi semau gue. Ya, tanpa sanad orang bisa ngomong semau gue tuh. Gitu kan? Itu. Haza dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ini persoalan agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka kalian itu harus melihat dari mana, dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Nah, itu ya. Itu para ulama hadis itu, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak itu mengatakan demikian ya, sehingga kita ini nggak bisa sembarangan, klaim, wah ini sesuai Nabi, nanti dulu. Ya, sesuai Nabi yang mana dulu, ininya apa riwayatnya? Ya, di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud, di Nasai, di Tirmizi dan di yang lain-lain gitu. Ternyata di Bukhari, Bapak, di Bukhari yang hafal hadis niat, itu di Bukhari itu ada 7 versi. Innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nomor urut 1 tidak ada ilallahi wa rasulih. Ya, langsung faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Lafal yang digunakannya malah yankihuha, bukan yatazawwajuha. Ya. Tuh, tidak ada ilallah wa rasulihnya. Dan kalau kita lihat, kita buka itu syarahnya dalam Fathul Bari, itu warna-warni juga. Ya, beberapa kemungkinan itu ihtimal syarahnya itu, makanya saya katakan tidak pernah ada tafsir tunggal, tidak pernah ada syarah tunggal. Ada yang kemungkinan kesalahannya di Al-Humaidi.
Setelah dicek dalam kitab Musnad Humaydinya lengkap. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak Bukhari bermasalah dengan hafalannya? Kalau mungkin Bukhari bermasalah dengan hafalannya, kita kan sudah klaim Bukhari itu paling sahih. Akhirnya saya tidak bisa mengambil kesimpulan setelah saya baca Fathul Bari terkait dengan hadis nomor urut 1 innamal a'malu binniyat itu. Saya tidak berani mengambil kesimpulan ya. Ya sudah, seperti itulah faktanya. Bahwa hadis innamal a'malu binniyat dalam Sahih Bukhari nomor urut 1 ya, beda lagi dengan nomor urut 52. Nomor urut 1 itu nuqsanul matan ya. Itu nuqsanul matan. Apakah nanti nuqsanul matan yang bisa menjadi khilaful matan dan masuk dalam pembahasan ikhtilaful hadis, dan dari ikhtilaful hadis itu menjadi tarud ya, menjadi tarud sebagaimana hadis taraktu fikum yang tadi itu ya. Taraktu fikum itu apa? Apakah amro ini, apakah syai'aini, apakah khalifatain, atau taraktu fikum ma in tamassaktum bih. Gitu ya. Itu kan ternyata jadi ada 4 versi. Yang pertama, nggak ada itu wasunata nabiyyi ada wasunata rasulih itu. Ya. Taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bih. Bihi itu bukan bihima. Ya, lihat di Sahih Muslim, di Abu Daud, di Nasa'i, di Tirmizi, dan di Ibnu Majah. Itu ada dalam khutbah Haji Wada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam kitab-kitab itu, dan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Ya, itu. Nah, lantas pertanyaannya, apa itu jadi ada wasunata rasulih dan wasunata nabi? Ya, itu ketika kita lacak di kitab-kitab lain, di Muwatta Malik ada wasunati atau wasunata nabi. Ya, di Muwatta Malik ada ya, di Tarikh Tabari itu ada. Seperti itu. Nah, yang begitu itu ikhtilaf atau ta'arud. Itu ya, ikhtilaf atau ta'arud. Atau ya tanawu. Itu ya, mungkin ada istilah lain lah, tanawu. Zaman Kang Yayat kuliah dulu belum ada tanawu ya. Baru ada ta'arud itu. Nah, sekarang ini barusan aja spontan aja Kang Yayat ya, ini masuk itu tanawu aja ya. Kan bisa jadi tanawu itu. Bisa jadi tanawu. Nah, ini mana yang ada wasunata nabi atau wasunati itu ternyata ada di Muwatta Malik. Muwatta Malik jadi kalau lihat tadwin ya, kalau lihat usia Imam Malik 179, jadi lebih dulu, lebih dekat ke Nabi dibanding Bukhari, kan gitu ya. Tapi ternyata sanadnya balagot. Balagot itu nggak ada sanadnya di Muwatta Malik. Sanadnya baru diketemukan di Ibnu Abdul Bar, yang juga Malikiyah. Ibnu Abdul Bar kan belakangan ya, itu seperti itu. Dan kemudian ditahqiq disarah oleh Suyuti dalam Tanwirul Hawalik itu, sehingga yang asalnya balagot itu menjadi mutasil. Itu seperti itu. Nah, jadi ilustrasi yang tadi itu kan ilustrasi terkait dengan otentisitas ya, terkait dengan otentisitas. Mari kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi Bukhari terima dari Abu Nu'aim dari Zakaria dari Amir dari Abdullah bin Amr. Oke, Abdullah bin Amr dari Rasul. Berikutnya Bukhari terima dari Adam dari Syu'bah dari 2 orang, Abdullah bin Abi Safar dan Ismail dari Amir. Nah, jadi kembali bermuara di 1 orang yang sama, yaitu Amir Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr dari Nabi. Jadilah seperti ini ya rangkaiannya. Dan ini adalah matan lengkapnya. Ini adalah matan lengkapnya. Oke. Itu Bukhari ya. Sekarang kita lihat Muslim. Nah, ini cepat aja lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, ternyata seperti inilah Muslim.
Itu ya, seperti inilah Muslim. Sehingga kalau direkapitulasikan redaksi hadisnya jadi seperti ini. Al-muslimu man salima al-muslimun bilisani wa yadi dan seterusnya. Bukhari. Kemudian di Muslim ternyata diawali dengan pertanyaan dulu. Ayyul muslimin khair? Qala man salima al-muslimuna bilisani wa yadi. Ya. Al-muslimu man salima al-muslimuna bilisani wa yadi. Di Muslim yang lain ini yang ini nih. Ya. Nah, di sini ayyul muslimin khair, di sini ayyul Islam afdal. Tuh, ya. Jadi ini tanawu'nya ini, ya. Ini tanawu'nya. Gitu. Nah, ternyata ayyul Islam afdal juga ada di Bukhari. Ayyul Islam afdal ternyata ada di Ahmad. Ini di bujang yang namanya, ya, diambil disegerakan lah ya. Gitu. Nah, dalam syuruhat ya, dalam penjelasannya Bukhari ada Fathul Bari, Sahih Muslim ada Syarah Sahih Muslim, Musnad Ahmad ada Fathul Rabbani. Seperti inilah penjelasannya ya. Ini saya skip aja karena nggak terlalu riskan lah ya itunya penjelasannya, tidak melahirkan ta'arud, nah, kira-kira gitu. Apa ini maksudnya riskan Pak Anton? Ta'arud gitu ya. Jadi lurus-lurus saja. Beda dengan yang tadi itu. Ya, apakah hanya Quran dengan sunnah, atau Quran dengan ahlul bait, gitu. Itu seperti itu ya. Kayak, oke. Nah ini fungsi hadis sebagai ayat Quran sebagai penjelas. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi hadis al-muslimu man salima al-muslimun amil lisani wa yadi, ini ada dalam tafsir Al-Qasimi yang tadi saya disebutkan itu, sedang menjelaskan surat An-Nisa ayat 58. Jadi posisi hadis bagi Al-Quran adalah penjelas. Nanti rinciannya penjelas apa-apa ada di slide yang kedua tadi setelah saya terima tornya itu ya. Ini contoh aja ya. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Nah, itu ya. Jadi ketika kita menemukan ayat Quran seperti ini, Allah menyuruh kita semua untuk menunaikan amanat ya kepada yang memang memiliki hak untuk menerima itu, dan apabila memutuskan suatu perkara maka putuskanlah secara adil dan seterusnya. Ini kemudian dijelaskan oleh hadis ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ya, dan ini hadisnya panjang sebetulnya. Ini ya. Nah, yang terkait dengan hadis yang atas ini nih. Wal muslimu man salimal muslimun bil lisani wa yadi. Itu ya. Dan ini menurut Al-Qasimi. Sekarang pertanyaannya, apakah semua mufasir melakukan hal yang sama? Tidak juga. Ya, tidak juga. Jadi, lantas kalau begitu, ini gimana ceritanya Al-Qasimi bisa mengambil hadis ini untuk menjelaskan ayat An-Nisa ini? Ya itulah itulah aspek scholarly dari Al-Qasimi. Al-Qasimi merasa perlu untuk mencantumkan hadis ini, atau paling tidak kita melihat faktanya ya. Faktanya hadis ini ada dalam tafsir Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi. Oke. Ya, jadi polanya seperti ini, dan ini juga terjadi di hadis-hadis lain untuk ayat-ayat lain. Berikutnya istinbat. Nah, ini ya. Jadi istinbat. Nah, kenapa istinbat? Ya ini biar sesuai dengan tema lah ya. Bagaimana merawat hadis itu, ya. Jadi sebetulnya kalau murni hadis itu berhenti di sini sampai di matan, ya. Setelah sanad sampai di matan berhenti. Karena kalau sudah masuk ke syarah ini sudah ada ilmu lain, ilmu bantu, usul fikih, ya, dan kecenderungan para penafsir, para komentator hadis, para syarih hadis itu kecenderungannya. Jadi kalau kita lihat untuk tafsir Quran, ada tafsir bil ilmi, ada tafsir lughawi, orang yang cenderungannya
kecenderungannya kepada aspek bahasa lahir tafsir lugawi, kecenderungannya kepada sastra dan peradaban budaya, itu ada tafsir adabi, adab ijtimai, ya, ada tafsir ahkam, ada tafsir sufi, ada tafsir falsafi. Nah, itulah khazanah kekayaan Islam yang luar biasa. Yang kalau kita tidak tidak membuka hati, ya, beda sudut pandang, ini kok aneh ya, masih mending nyebut aneh. Tapi ketika kita temukan penjelasannya nabrak keyakinan kita, oh ini sesat ini tafsir ini, ya kan bisa begitu, ya bisa begitu. Itu lagi-lagi ya, itu urusan trajektori tadi, trajektori scholarly dari para ulama generasi salaf itu luar biasa, ya. Kita, sudut pandang saya, kita mestinya sangat berterima kasih, ya, rahimahumullah, qaddasahumullahu sirrahum, wasabbatahumullahu bil qawli sabis. Doa kita mestinya mengalir kepada mereka itu setiap saat, setiap kita membaca karya mereka, setiap kita tercerahkan oleh limpahan pemikiran mereka yang luar biasa itu. Minimal pada sholat lah. Jangan-jangan lupa ini Kang Yayati. Saya sendiri lupa itu. Kang Yayati lupa nggak tuh mendoakan Imam Syafi'i gitu ya, kan gitu ya, gitu. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, jadi dari hadis ini, bagaimana istinbat ahkamnya? Ini saya loncat aja dulu lah ya, lari-lari aja dulu. Nah, kita bisa dengan teorem-teorem yang ada di usul fikih, maka lahirlah kewajiban menciptakan keamanan. Kenapa? Karena setelah kita lihat ayat Qur'annya kan ini, ya, antu adul amanat, iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Keamanan, keadilan, perdamaian, dan seterusnya. Karena apa? Karena al-muslimu man salimal muslimun ambil lisani wa yadih. Terjemahannya sudah kita baca, kita pahami, sarahnya sudah kita baca, dan posisi hadis ini oleh Al-Qasimi paling tidak kita bisa melihat contohnya sebagai penjelas ayat An-Nisa 58 itu. Oke. Nah, berikutnya tatbik. Jadi dari istinbat lahir tatbik. Apa? Terwujudnya keamanan. Nah, gitu ya. Dari kewajiban menciptakan keamanan, tatbiknya harus terwujudnya keamanan tersebut. Lagi-lagi ini usul fikih, tapi di sini ada plus-plusnya. Ya, apa plus-plusnya? Bisa langsung ke taknin. Yang kalau orang syariah menyebutnya legal drafting. Ya. Bentuknya, lahirnya undang-undang keamanan. La yahtakir illa khati, man ihtakara fahuwa khati, rawahu Muslim. Dua-duanya Muslim tuh ya. Tuh. La yahtakir illa khati, tidaklah orang yang menimbun itu kecuali dia melakukan kesalahan. Cek syarahnya bahwa asim, dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena dengan ihtikar orang lain hidupnya jadi susah. Liyakillah fayaglua. Liyakillah barang menjadi langka, fayaglua harga menjadi naik. Nah, ini ekonominya Kang Yayati. Ini penjelasan ekonomi ya. Dulu nggak ada di kelas tuh. Liyakillah fayaglua. Ya, itu. La yahtakir illa khati, man ihtakara fahuwa khati. La yahtakir illa khati, tidaklah seseorang itu menimbun kecuali dia melakukan kesalahan. Cek syarahnya fahuwa asim, dari ismun itu, ya. Man ihtakara fahuwa khati, siapa orang yang menimbun fahuwa khati, dia sudah melakukan kesalahan. Ya. Dan redaksinya kalau mau pakai analisis bahasa, man ihtakara fahuwa khati, tidak man ihtakara fahuwa akhta, tidak begitu. Fahuwa khati menggunakan ismul fa'il. Ismul fa'il itu al-luzum wad dawam. Al-luzum wad dawam tuh seumur-umur tuh. Seumur-umur dia melakukan dosa tuh. Nah, ini analisis bahasa, contoh syarah ya. Contoh kecil syarah lah, ya. Kenapa redaksinya tidak fahuwa akhta, tidak fahuwa khati. Oh, ternyata ismul fa'il. Nah, ini jadi ingat zaman di pesantren lah. Zaman masih sering nongkrong di Salman, zaman SMA itu ya. Nasrib. Ya. Fahuwa khati, ya.
isim fa'il ya, bahwa fa'ilun, bahwa khati'un itu al-luzum wad dawam. Itu ya. Jadi kan redaksi hadisnya khobari saja, tidak insya'i. Redaksi hadisnya khobari, tidak insya'i. La yahdakir illa khati, man istakara fa huwa khati. Tetapi muatan hukumnya luar biasa. Sehingga kita wajib melahirkan undang-undang keamanan dengan proses ini, mulai dari istinbat, tatbik, taknin. Ya, setelah lahir undang-undang keamanan, kita masuk ke tanzim. Tanzim itu konsensus kebangsaan. Kenapa Pak Anton lari ya kebangsaan? Karena hari ini kita hidup sebagai negara bangsa, nation state. Dan undang-undang itu mengikat siapapun yang ada di dalamnya tanpa melihat unsur syarat. Itu ya, tanpa melihat unsur syarat. Kenapa? Ya karena kan kita nggak pernah minta sama Tuhan lahir di pasca kemerdekaan, pasca kolonialisme. Saya nggak pernah minta lahir 67, tahun 1967 tadi dibacakan oleh Kang Yayat kan. Tiba-tiba saya lahir tahun 67, lahir jadi orang Sunda di Bandung, kan nggak minta. Tiba-tiba lahir ada. Kemudian alhamdulillah lahir dari keluarga muslim sehingga kita dididik oleh orang tua kita dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama harus kita lakukan, kita bersyukur. Kita lahir sebagai muslim dari keluarga muslim, lahir di tempat yang subur makmur, gemah limpah loh jinawi, ya gitu ya, Indonesia. Itu yang hari ini disebut Indonesia kan seperti itu. Tidak yang secara historis begitu begitu kaya akan apapun yang ada di dalamnya. Nah, itu ya, akan apapun yang ada di dalamnya. Itu seperti itu. Maka itu. Nah, dan hari ini para pendiri bangsa kita ini ya menyepakati apa yang kita bisa lihat hari ini. Satu. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, saya pernah sampaikan ini di STAI Muhammadiyah dalam bedah buku Profesor Juhaya S. Praja. Waktu itu saya menjadi pembedahnya dan link YouTube-nya ada. Jadi Anda berminat silahkan tonton aja. Nggak usah like and share, nggak usah ya. Ya simak saja untuk bagian-bagian yang memang diperlukan. Jadi ketika kita lihat sultan yang ada di Nusantara ini meleburkan diri, ya, para khalifah yang ada di Nusantara ini meleburkan diri ke dalam NKRI, ya kita bisa mengusung teori mega khilafah itu dalam bentuk NKRI. Jadi NKRI itu mega khilafah, ya kenapa? Atau mega sultanah lah gitu ya. Kalau kita tidak boleh. Tapi kan Mataram sampai sekarang kan Khalifatullah, khalifah itu, ya Mataram itu. Pak Khalifatullah penata agama tuh. Khalifatullah penata agama, Khalifah Allah penata agama. Itu meleburkan diri. Jadi konsensus kebangsaannya luar biasa gitu. Makanya nggak salah kalau kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat frasa hubul waton minal iman. Kenapa? Karena perjalanannya begitu, ya. Perjalanannya begitu. Kita punya perjalanan yang khas, ya. Datang Islam ke Indonesia tidak melalui pasukan perang, ya. Yang datang kan para pedagang. Tidak ada tuh di awal tercatat dalam sejarah kirim pasukan perang, nggak ada. Yang ada adalah para pedagang. Dan bahkan para pedagang yang datang ke wilayah Asia Tenggara itu terjadi sejak Abdul Manaf usul ke Kaisar Romawi untuk mengalihkan jalur sutra darat ke jalur sutra laut. Dan itu diabadikan dalam surat Quraisy. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasaif. Rihlatash syita'i itu ke Yaman pada saat musim dingin, wasaif pada saat musim panas ke Syam. Pada saat musim panas mencari daerah yang dingin,
pada saat musim dingin mencari daerah yang hangat. Nah, itu seperti itu. Dan itu terjadi 200 tahun. Abdul Manaf itu kan 200 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kurang lebih 200 tahun. Itu. Dan ya itu. Jadi tradisi Arab sudah masuk ke wilayah Asia Tenggara itu jauh-jauh hari sebelum Nabi terakhir lahir. Sebelum Nabi terakhir lahir. Oh, seperti itu. Oke, nah beberapa slide lagi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, andai kita ingin memformalkan, anggap saja demikian ya. Ini, mohon maaf saya menggunakan kosakata itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ikutilah jalur yang disepakati. Apa? Ini ya. Belajarlah istinbat, jadi belajar dulu ya ulumul Quran, ulumul hadis lah, gitu ya, kayak Kang Yayat kan, ya, belajar dulu ulumul Quran, ulumul hadis, belajar dulu fikih usul fikih, ya, kemudian ada prosesnya, belajar juga kemudian legal drafting. Pak Anton kok jadi promosi kayak promosi UIN ini? Iya, kurang lebih begitulah substansinya ya, gitu. Jangan dilihat dari aspek promosinya. Ini bisa dipelajari dimanapun, di perguruan tinggi manapun ya. Sehingga kita berada dalam jalur konsensus. Yang kalau kita menggunakan istilah bahasa Arab, saya sebut dengan al-ijma'ul watani itu, ya. Itu saya nggak tahu itu sudah ada atau belum dalam kitab-kitab klasik ya. Saya pikir belum ya. Oke. Jadi mohon maaf terlalu panjang. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Ya. Baik, saat ini ada pertanyaan ini. Ya. Yang pertama tentang seberapa besar peran muhakkik di dalam mentahqiq hadis. Kemudian yang kedua, seberapa besar dampaknya pada interpretasi hadis. Mana Ustaz? Itu ada di chat ya? Iya, ada di chat. Ada di chat? Iya. Ada di chat, Ustaz. Di chat saya itu wasiat Nabi ada 2, yaitu Quran dan hadis. Ya. Izin bertanya, bagaimana Ustadz memaknai hal itu? Apa maksudnya kedua itu harus dijalankan secara bersamaan? Ya. Ya. Ini slide ini nih. Sebentar. Aduh. Sebentar. Ini ya. Slide ini menjawabnya nih. Oke, jadi inilah ya. Ini Thor, saya loncat aja nih. Jadi hakikat sunnah Rasul, nah ini ya, hadis menurut bahasa, menurut istilah. Oke, ini diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata hadis ya. Jadi sudah tidak usah pakai TS lagi nih. Ya, hadis itu ya hadis saja. Tuh. Ini secara istilah mau dipailan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takrir dan seterusnya itu. Ini contohnya. Oke, kita untuk menjawab tadi ya ini nanti silahkan dilihat lah ya, kalau perlu nanti saya kirim. Yang ini yang kedua ya, yang pertama sudah. Nah ini, oke. Jadi jawab aja dari sinilah. Jadi kan ini nih, ini sub temanya kedudukan dan fungsi sunnah. Yang tadi itu ya. Itu. Jadi kalau kedudukannya kalau kita melihat dari Al-Qur'an kan bisa begini. Kita bisa membuat narasi satu Quran, 2 hadis atau sunnah itu. Jadi hadis dan sunnah lagi-lagi interchangeable penggunaannya ya. Tuh, bisa jadi tidak setiap hadis itu sunnah. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kita membuat konteks kalimat sumber ya kadang-kadang sumber itu Quran dan hadis atau Quran dan sunnah. Ya. Oke. Ini posisinya begini. Nih, ini Quran, ini sunnah. Tapi kalau kita lihat fungsinya jadi begini. Ya. Jadi tidak struktur. Ya. Kalau yang ini struktur nih. Kalau yang ini fungsional.
Jadi kedudukan struktural 1-2, kedudukan fungsional seperti apa? Seperti lingkaran yang membesar. Itu ya, seperti lingkaran yang jari-jarinya bertambah panjang. Tuh. Jadi tidak struktural. Tuh. Jadi kita lihat, nah ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Contohnya ini, apakah harus dilakukan secara bersamaan? Ya untuk kondisi tertentu iya. Ya. Ini kan kita bisa menggunakan ini nih. Ini ayat Al-Qur'an tentang wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Ya. Nah, hadisnya ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Nah, ini saya tadinya mau menjelaskan ini, di sini ada perbedaan ya. Ternyata sama-sama dari Abu Hurairah, hadis kedua, la tuqbalu sholatu man ahdasa. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi kapan kita melaksanakannya tergantung kondisi. Ya. Yang jelas kita sholat 5 waktu itu pakai hadis. Karena kalau kita lihat di Quran itu hanya 3. Nah, itu ya. Di Quran itu hanya 3 waktu itu. Ya. Oke. Nah, ini kan kita pakai hadis. Ya. Potong tangan. Ya. Potong tangan itu bukan hukum ya, hukuman, sanksi hukum. Mohon tidak salah menggunakan ya. Potong tangan itu hukuman, sanksi hukum. Hukumnya mencuri itu haram. Nah, itu ya. Itu. Tidak sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Mencuri tidak dipotong. Itu hukuman, potong tangan itu bukan hukum. Hukumnya mencuri itu haram. Itu ya. Itu. Nah, kapan itu bisa jadi hukum? Kalau sudah diundangkan. Seperti yang tadi saya sampaikan ilustrasinya. Ya, istinbat, tatbik, taknin, tanzim. Jadi konsensus. Gitu. Pak Anton, saya punya kesadaran sendiri. Saya sudah melakukan kesalahan, saya hukum diri saya sendiri, ya silakan saja. Gitu ya. Tapi itu menjadi berbeda dengan apa yang dipelajari di bangku-bangku kuliah ya. Gitu. Pak Anton, saya emang nggak percaya sama kurikulum Indonesia. Emang ada Pak Anton yang gitu? Ada, ya. Jadi Bapak saudara, ini ironi bangsa kita ya, ironi bangsa kita. Ada yang mau mendirikan perguruan tinggi, tapi tidak mau menggunakan kurikulum yang ada. Saya nggak tahu itu mau pakai kurikulum yang mana itu. Itu ada yang begitu, ya. Kan logikanya begini, kurikulum yang ada itu, Ibu Bapak, tiap 6 bulan itu dievaluasi, ada evaluatornya, ada asesornya. Ya, semua kegiatannya dilaporkan. Ya. Yang seperti itu saja sudah tidak dipercayai. Tiba-tiba sekarang kita mau mendirikan kurikulum baru yang nggak tahu itu nanti asesornya siapa gitu kan. Tuh. Nasional, regional, ASEAN, nanti akan ada internasional. Gitu. Itu tadi kebenaran itu tidak milik sendiri. Oke, berikutnya ini menjelaskan kandungan hukum. Ya, ini khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim dan seterusnya. Ini ayat terkait dengan zakat fitrah. Contohnya, ya. Tuh, kemudian cara menyeleksi hadis takhrij yang tadi sudah. Kemudian, nah ini Ibu Bapak, di sini ada link YouTube ya. Jadi ada beberapa. Bagaimana cara menyeleksi hadis? Ini ada saya sudah sampaikan link YouTube-nya. Silakan dilihat saja, ya. Dan berikutnya menyikapi hadis sahih yang bertentangan, itu tadi yang saya koreksi ya, yang terlihat bertentangan. Karena belum tentu bertentangan. Apalagi kalau dilihat dari maqasid. Gitu. Contohnya ya inilah, contohnya yang gampang-gampang aja ya. Salat qobla maghrib. Ya, salat qobla maghrib, ada yang menyatakan ada hadisnya, dan hadisnya seperti ini, ada yang menyatakan tidak, hadisnya juga seperti ini. Gitu ya. Kemudian menyikapi sunnah syar'i dan ghair syar'i. Nah ini yang rame ini. Ya, cingkrang itu syar'i atau tidak? Ya, mohon maaf ini. Jenggot itu syar'i atau tidak? Mohon maaf. Kenapa? Karena Ibu Bapak saudara, ini saya ada link YouTube-nya ya. Jadi 2 link YouTube itu materi saya ngaji subuh di Universitas Aisyah. Ya. Jadi narasinya banyak menyinggung membahas Muhammadiyah ya. Tuh. Nah ini nih. Memaknai hadis secara tekstual dan kontekstual. Bu Bapak,
buku ini dikomentari oleh ini, ya. Buku ini dikomentari oleh ini, silakan dibaca lah, ya, silakan dibaca. Ini diserang habis, gitu. Nah, dari aspek akademik nggak soal, ya, dari aspek akademik nggak soal. Kenapa? Karena itu ya sama lah seperti Al-Qasimi menyerang Suyuti, ya, sampai mengatakan takawul dan iftira, ya. Nah, ini buku ini dianggap sebagai karya yang dipengaruhi oleh antek-antek orientalis yang ingin menghancurkan Islam. Ya, itu hak review, ya, hak reviewer. Anggap saja ini maktabah abiyahya.wordpress.com ini sebagai reviewer bagi buku ini. Nggak soal, ya. Itu apapun selama itu dilakukan dengan memenuhi kaidah akademik. Berikutnya, nah, masalah ingkarus sunnah, ini ada bukunya. Ya, inilah, ya. Ini tambahan agar sesuai dengan Tor dari Kang Zul. Itu. Kemudian chat berikutnya. Oke, namun dilihat dari kondisi saat ini, terlihat ada kesan hadis tidak terlalu sering disampaikan seperti halnya Al-Quran. Ya, kalau kesan kan bisa benar bisa salah, ya. Itu. Jadi kalau saya tergantung kondisi, ya. Ketika kita membutuhkan hadis, mari kita buka hadis, ya. Bukan berarti kalau gitu Pak Anton yu'minu nabi ba'din wa yakrun, enggak juga, kondisional saja, ya, kondisional saja. Tuh, ya. Oke. Kemudian ini siapa? Pak Asep Suryanto. Wah, subhanallah. Dari Tasik nih, Pak Asep. Oke. Ditahqiq oleh dua orang yang berbeda yang namanya berdampak pada penilaian hadis. Seberapa besar peran muhaqqiq dalam mentahqiq hadis, seberapa besar dampaknya pada informasi. Oke. Jadi Ibu Bapak, mohon maaf, barangkali ada yang punya informasi yang lebih akurat dari saya. Jadi tradisi di Timur Tengah, jadi Anda Ibu Bapak ingin menjadi pentahqiq hadis, ambillah kuliah di Timur Tengah, ya, itu. Dan di beberapa, ini mohon maaf nih, saya sempat dinyinyirin orang, dan di beberapa negara Barat, ya. Jadi nggak apa-apa kita berguru bukan berguru, ya, kita mempelajari itu, ya, istilahnya mempelajari di. Contohnya siapa? Muhammad Mustafa A'zomi itu. Ya. Muhammad Mustafa A'zomi yang melahirkan 2 jilid di Rosatul Hadis Nabawi Syarif itu di barat itunya, disertasinya. Dan kita kita melihat, ya, saya melihat Muhammad Mustafa A'zomi itu berpegang kepada kaidah akademik. Jadi menggugurkan pendapat Joseph Shah, Goldziher, Jean Paul, dan sejumlah orang yang dituding sebagai antek orientalis yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, itu Muhammad Mustafa A'zomi berhasil menyusun disertasi dan tesis-tesis yang dikemukakan oleh Goldziher, Jean Paul, Joseph Shah, dan kawan-kawannya itu gugur. Dan Muhammad Mustafa A'zomi itu summa cum laude. Itu, ya. Jadi nggak apa-apa Pak Anton belajar tahrij di barat, nggak apa-apa, asal bukunya buku tahrij aja, gitu, ya. Itu seperti itu. Jadi kita punya bukti yang terang benderang, ya. Kita punya bukti yang terang benderang bahwa mempelajari ilmu itu bisa dimanapun, ya. Terutama untuk yang pasca sarjana, ya. Oke. Jadi gini. Kembali ke pertanyaan ini, seberapa besar peran muhaqqiq, yaitu tadi. Jadi gini, pertama untuk edisi tahqiq itu tergantung juga manuskripnya. Semakin banyak manuskrip semakin bagus. Nah, untuk Indonesia belum menjadi tradisi, kenapa? Karena tradisi menyimpan manuskrip itu masih repot. Itu tadi yang dibacakan oleh Kang Yayat, ya, itu ajaran Imam. Itu adalah tahqiq saya kepada karya kiai, ya, karya seorang kiai. Saya coba tahqiq, ya, termasuk kayak tadi hadisnya ditahrij, di situ hanya disebutkan Rawahul Bukhari, ada yang tidak disebutkan. Saya coba cari hadisnya, oh ternyata hadisnya ada di Muslim, sebutkan Muslim dalam kitab nomor sekian, halaman sekian.
Darul Fikr. Nah, Darul Fikrnya harus disebutkan. Andai juga kita muslimnya yang saya kutip itu sudah ditahqiq, saya juga wajib menyebutkan muhakiknya. Ya, karena boleh jadi seperti yang ada dalam pertanyaan ini, beda muhakik, beda kesimpulan. Mana contohnya? Itu Al-Albani dan Ar-Rajihi. Al-Albani dan Ar-Rajihi dalam mentahqiq Sahih Sunan Tirmizi, ada beberapa yang saya temukan ya, saya tidak sempat cek seluruh hadis berapa tuh 5.000 sekian itu ya, tidak sempat cek, tapi beberapa saya menemukannya bahwa antara Albani dan Rajihi itu berbeda, ya, antara Albani dan Rajihi itu berbeda. Oke, nah seberapa besar dampaknya pada interpretasi hadis ya? Iza sakotol matbu, sakotol tabi. Jadi kalau matbunya beda, tabinya pasti beda dong, gitu ya, logikanya ya, gitu, ya. Nah. Sekarang adakah kemungkinan untuk tetap berkompromi? Ada. Dalam apa? Dalam maqasid. Ibu bapak saudara, kalau kita hanya berpegang kepada hadis tanpa melihat maqasid dan kita jadikan ulumul hadis satu-satunya instrumen penyelesai masalah, maka hadis tentang mudharabah itu tidak ada yang sahih. Implikasinya kita menjadi tidak bisa menggunakan produk mudharabah. Gitu ya. Jadi tapi kan sekarang kita pakai itu mudharabah. Iya, akhirnya apa? Pakai syar'u man qoblana. Jadi instrumen lain itu sudah masuk ke fikih tuh, ke usul fikih. Pakai syar'u man qoblana. Mudharabah itu. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat iza darabtum itu tidak eksplisit khusus mudharabah, enggak. Wa akharuna yadribuna fil ardi itu tidak eksplisit mudharabah. Tidak hanya mudharabah, tapi kemudian di situ menggunakan kata dasar dot, ro, dan ba sebagai aktivitas bisnis, ya. Itu ya. Tuh. Jadi jika dalam hadis kita tidak bisa bertemu, bertemulah dalam maqasid. Tuh. Dan instrumennya tidak hanya hadis. Tuh. Jadi kalau kita hanya mencukupkan pada hadis, ya ada konsekuensi. Gitu ya. Oke. Cukup rumit dan sangat luas sekali untuk dipahami. Oke. Ya. Ini kan kewajiban saya ya. Gitu. Anda bisa dipahami, terima kasih. Anda belum bisa dipahami, mohon maaf. Tapi yang jelas ini kewajiban saya. Kewajiban saya sebagai orang yang sudah berhutang kepada bangsa ini, kepada para pembayar pajak. Dan apa urusannya dengan pajak itu? Ibu bapak saudara, saya kuliah di Jakarta itu dibayarin pemerintah, APBN. Ya Kang Yayat ya, dulu kan saya bilang ya di kelas, saya kuliah di Jakarta itu nggak bayar SPP. Ya bayar SPP, tapi kan sumbernya dibayarin Pak Rektor UIN Bandung tuh, Prof. Endang Sutari itu. Dari mana? Dari APBN itu. Ya, dari APBN dari mana? Dari para pembayar pajak bangsa ini. Jadi saya dapat doktor dari UIN Jakarta, memperoleh ilmu, dan ilmunya malam ini saya sampaikan, itu hitung-hitung bayar utang saya. Kepada siapa? Kepada para pembayar pajak itu. Itu ya. Jadi Kang Yayat nanti mohon rekamannya saya juga minta lah, nanti saya upload di YouTube saya ya. biar bisa ditonton oleh siapapun yang berminat kan, kira-kira gitu. Ya. Baik, ya. Jadi itu, oke. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini, ya seperti itu. Ya, Al-Buti itu banyak pendukung dan penentangnya. Selama akademik, bagi saya, ini pertanyaan ini ya tentang Sirah Nabawiyah. Selama akademik is okay. Ya, gitu. Yang saya tidak ikut itu caci maki. Saya tidak ikut itu caci maki itu. Ya, itu. Jadi kita tetap berada di wilayah akademik sesuai janji saya ke Kang Zul. Gitu ya. Kita tetap berada di wilayah akademik agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, tetap menjaga imun kita lah. Jangan sampai panas hati, panas kepala itu, imun bisa turun itu, ya. Oke. Selesai ini pertanyaan di chat, Kang Yayat, mohon maaf nih kalau ternyata menjadi kesana kemari. Ya.
Gitu. Jadi setajam apapun perbedaan itu apa? Itu ciri khas kajian. Ya, setajam apapun perbedaan itu ciri khas kajian. Gitu. Andai kita ingin lebih memperdalam pengetahuan ini, itu tadi ya minal mahdi ilal lahdi itu. Walaupun hadisnya dhaif, ya, tapi kan pesannya sahih. Ya, mencari ilmu itu tiada henti. Seorang yang pandai, ini Ibnul Mubarak ya, kamakola, seorang yang pandai ya, dan dia memutuskan untuk berhenti belajar, maka pada saat itulah dia kembali menjadi bodoh. Kamakola. Makasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada host. Baik, jazakumullah khairan. Luar biasa kajiannya pada malam ini, memang sangat diharapkan sekali karena kaitan dengan yang persoalan yang muncul di dua metode Ustaz, ya. Jadi dengan munculnya perbedaan di dalam hadis, ya, beda sanad, bahkan tasrifnya diserang dan sebagainya. Paling tidak ini bagi para dai yang memiliki basic ilmu hadis, bahkan Ustaz Anton sudah menjelaskan yang cukup detail itu berapa semester itu, dari sampai mana takhrij sampai ke bahkan tadi taknid, ya, di peraturan perundang-undangan. Ini kan luar biasa dan saya sangat apresiasi. Sebagaimana tadi katakan Ustaz Anton, ya ada kesimpulan, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi tadi bagi sahabat-sahabat yang tadi tentang bagaimana pentingnya ilmu hadis. Jadi saya masih teringat ini petang Ustaz Anton ini bagi wisata ini lebih penting daripada kata tips. Jadi saya lihat artinya betapa luar biasa, tetapi tentu saja bukan sekedar ya mematikan program saja, ya kita harus meneliti, mendalami, memahami sampai memiliki jalan berliku yang tidak mulus. Dengan pendekatan akademis ini, bagaimana keramahan di tadi kepala ini itu akan bisa dai di mana tentang perbedaan hadis yang berujung tadi kaitan dengan soal dipotong sini, potong sana, kemudian ya unsur kaitan dengan pemahaman terhadap hadis itu menjadi banyak bias, bahkan mungkin hilang gitu kan, bahkan adab hadisnya sudah banyak yang hilang. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kajian tentang hadis ini itu bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa akhirnya kepada Rumah Amal Salman dan Badan Wakaf Salman yang telah berkontribusi terhadap kegiatan aktivis dakwah ini semoga Allah berikan balasan yang jauh lebih baik, ya. Akhirnya saya sekali lagi ucapkan semoga bisa ketemu lagi. Saya masih tetap memegang ini Pak siapa? Pak Sarip, Pak Sadayat. Ya, Sadayat. Saya mau ketemu dulu sebentar dengan Pak Anton nih. Pak Anton. Ya. Yang Ausop nih. Asep yang Ausop. Masih kenal enggak? Masih kenal enggak? Kenal atuh. Masa kan kita satu asrama. Sudah lama ketemu ya. Jadi ini saya dengan teman-teman sekalian, dengan Pak Asep ini dengan saya tuh seangkatan. Guru saya seangkatan di S3 Jakarta gitu ya. Tapi dia lebih cepat ya di UIN ya, dia udah bertugas dan udah profesor. Terima kasih ya ilmunya. Dengan Pak Asep itu saya guru saya ilmu ya. Ya, kita
Kan kita makan di warteg yang sama, Pak. Iya betul. Ya, atur nuhun. Dengan Pak Miftah juga kan pernah bareng Pak di warteg yang sama, Pak. Iya. Baik, Alhamdulillah. Jadi pertemuan ini ternyata luar biasa, bukan hanya sekedar ilmu, juga silaturahim yang memberikan inspirasi keilmuan dan mendorong semangat keilmuan, terutama untuk hadis ya, yang mungkin sepintas bagi kelompok tertentu ini Ustadz Anton ini saya pikir keberat-beratan tapi kalau kita ada bagaimana beliau adalah seorang yang memang concern terhadap hadis dan bertanggung jawab terhadap sanad tadi. Ini jadi keilmian ini yang perlu kita menjadi inspirasi para dai sehingga tidak mudah terbakar di dalam memberikan dakwahnya karena punya pengalaman yang cukup kuat terhadap sumber tadi ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair jazaa. Atur nuhun kita Pak Prof Anton ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam yang lebih manfaat lagi ya. Assalamualaikum. Akhirnya kita akhiri dengan masjid. Ini closing remark dari saya. Ya. Closing remark dari saya. Silakan. Tak boleh berhenti belajar sampai kapanpun. Kun aliman au muta'alliman. Itu aja, Pak. Sedanton. Masya Allah. Sedanton. Ya. Sekarang kuliah lagi. Kuliah lagi sekarang S2 di Unisba. Mantap. Baik. S2 di Unisba. PAI. Mantap. Kan abdi ke kuliah deui, Mak. Gitu. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam.